Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama ada Imam Al-Hafiz, yang kedua Milenisa Puspa Nabila, dan yang ketiga ada Adelia Nova Putri. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang desain e-learning. Baik. Baik, di sini kami akan menjelaskan yaitu pertama pengertian e-learning, yang kedua macam-macam e-learning, yang ketiga jenis-jenis aplikasi e-learning, dan yang keempat adalah contoh aplikasi e-learning yaitu Elena. Materi pertama akan disampaikan oleh Mas Imam. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang e-learning. E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain, menurut Darin E. Hartley. Yang kedua, e-learning adalah segala pemanfaatan atau penggunaan teknologi internet dan web untuk menciptakan pengalaman belajar, menurut William Horton 2003. Lanjut. Di sini ada macam-macam e-learning, ada 5 kategori dari e-learning, yaitu yang pertama learner-led e-learning, yang kedua instructor-led e-learning, yang ketiga facilitated e-learning, yang keempat embedded e-learning, dan yang terakhir ada telementoring dan e-coaching. Lanjut, yang slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Puspa. Silahkan Mbak Puspa. Ya, pertama learner-led e-learning, yaitu dikenal istilah self-directed e-learning, yaitu e-learning yang dirancang untuk memungkinkan pembelajar belajar secara mandiri. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pembelajaran bagi para pembelajar mandiri atau independent learning. Yang kedua adalah instructor-led learning. Kebalikan dari learner-led learning, yaitu penggunaan teknologi internet atau web untuk menyampaikan pembelajaran seperti pada kelas konvensional. Pendek kata, kelas pindah ke web, begitu kira-kira, dan sekuensinya memerlukan teknologi pembelajaran sinkronous real-time seperti konferensi video, audio, chatting, bullet board, dan saudara sejenisnya. Yang ketiga adalah facilitated learning, yaitu kombinasi dari learning dan instructor-led learning. Jadi bahan belajar mandiri dalam beragam untuk disampaikan via website, seperti audio, animasi, video, teks dalam berbagai format tertentu, dan komunikasi interaksi dan kolaboratif juga dilakukan via website, seperti forum diskusi, konferensi pada waktu-waktu tertentu, chatting, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat adalah embedded learning, yaitu kategori learning ini dirancang untuk dapat memberikan bantuan segera ketika seseorang ingin menguasai keterampilan, pengetahuan, atau lainnya sesegera mungkin saat itu, juga dengan bantuan aplikasi program yang ditanam di website. Yang kelima adalah telementoring dan coaching. Kategori ini adalah pemanfaatan teknologi internet dan web untuk memberikan bimbingan dan pelatihan jarak jauh. Dalam konteks ini, tools seperti telekonferensi, video, audio, komputer, chatting, instant messaging, atau telepon dipergunakan untuk memandu dan membimbing perkembangan peserta belajar atau pembelajar dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang harus dikuasainya, sama halnya dengan embedded learning. Kategori ini lebih banyak diaplikasikan di industri atau perusahaan-perusahaan besar di era global ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adel.
Lalu selanjutnya ada jenis-jenis aplikasi e-learning, yaitu ada LMS dan SLN. LMS sendiri adalah singkatan dari Learning Management System, yaitu sistem manajemen pembelajaran yang istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pelajaran, dan memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru. Contohnya seperti Moodle, Dokeos, dan eTutor. Lalu ada SLN, Social Learning Network, yaitu suatu hubungan interpersonal melalui interaksi dengan tujuan utama untuk mengembangkan pengetahuan. Dengan menggunakan jejaring sosial untuk pembelajaran ini, siswa, guru, dan orang tua dapat berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya ada Edmodo, Psikologi, dan Google Classroom. Contoh yang pertama ada Moodle. Moodle merupakan aplikasi berbasis web yang memberikan layanan pembelajaran online. Pada Moodle ini ada pengguna sebagai guru, pengguna sebagai murid, dan tentu saja ada materi pelajaran yang akan diajarkan. Lalu ada Dokeos, yaitu e-learning tools untuk aplikasi berbasis web. Dokeos ini free alias gratis, dan Dokeos adalah software yang dirilis oleh GNU GPL dan pengembangannya didukung oleh dunia internasional. Sistem operasinya bersertifikasi yang bisa digunakan sebagai konten dari sistem manajemen untuk pendidikan. Kontennya meliputi distribusi bahan pelajaran, kalender, progres pembelajaran, percakapan melalui teks atau audio maupun video, latihan dan tes, serta menyimpan catatan. Tujuan utama dari Dokeos adalah menjadi sebuah learning management system yang user-friendly dan fleksibel, sehingga dapat mudah dipakai oleh pendidik dalam rangka pembelajaran yang inovatif. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Imam. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang AdTutor. Penggunaan AdTutor adalah sebuah LMS yang dirancang dengan kemampuan akses cepat dan kemudahan adaptasi. Admin dapat menginstal juga mengupdate AdTutor, mengatur tema baru, dan mengembangkan semua fungsinya dengan modul-modul yang disediakan. Dan siswa dapat dengan cepat menambahkan, mengemas, dan mendistribusikan ulang konten dengan mudah. AdTutor digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pengelolaan course secara online, penelitian akademik. AdTutor digunakan secara internasional dan telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 15 bahasa dengan dukungan lebih dari 40 modul bahasa tambahan yang saat ini sedang dikembangkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Puspa Nabila. Ya, contoh selanjutnya adalah Google Classroom. Adalah bagian dari G Suite for Education yang juga hadir dalam versi aplikasi seluler. Untuk menggunakannya, pengajar dan murid wajib memiliki akun Google agar saling berhubung. Yang selanjutnya adalah Psikologi, adalah jejaring sosial berbasis web khusus untuk K-12 sekolah dan lembaga pendidikan tinggi yang difokuskan pada kerjasama untuk memungkinkan pengguna membuat, mengelola, dan saling berinteraksi serta berbagi konten akademis. Learning ini juga memberikan akses pada guru dan siswa untuk presensi, pengumpulan tugas, latihan soal, dan media sumber belajar yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, serta juga memberikan akses pada orang tua untuk memantau perkembangan belajar siswa di sekolah. Contoh selanjutnya adalah Edmodo. Edmodo merupakan salah satu hasil dari sebuah perkembangan teknologi informasi yang membantu dan menyongsong pendidikan abad 21. Yang merupakan sebuah perusahaan yang memberikan layanan media sosial untuk mendukung sistem pembelajaran online bagi para pegiat pendidik seperti guru, siswa, mahasiswa, dosen. Di dalam platform Edmodo ini, baik pengajar maupun siswanya dapat saling berinteraksi dengan mudah. Tentu hal ini akan mempermudah kegiatan-kegiatan pembelajaran serta pemberian tugas, mengerjakan ujian, kuis, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adel.
Contoh yang kami ambil dari aplikasi e-learning yaitu ada Elena. Elena sendiri merupakan electronic learning aid yang merupakan situs e-learning yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Semarang yang berbasis Moodle versi 2.0 untuk menunjang kegiatan akademik. Moodle merupakan akronim dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, adalah paket perangkat lunak open source di bawah lisensi GNU atau GPL, yaitu public license, yang berguna untuk membuat dan mengadakan kursus, pelatihan, dan pendidikan berbasis internet yang dikembangkan oleh Martin Dougiamas sejak tahun 90-an. Pada awal kemunculannya tahun 2009, situs e-learning ini bernama Ilmo yang kemudian berganti nama menjadi Elena. Situs e-learning Elena ini dapat diakses melalui alamat http://elena.unes.ac.id. Lalu, di dalam situs web e-learning sendiri terdapat kalender yang berisi upcoming event atau tugas yang akan mendatang. Lalu ada timeline tugas, terus ada navigation yang berisi dashboard, site home, site page, dan my courses atau mata kuliah. Lalu ada bookmarks, paduan Elena untuk dosen dan mahasiswa. Lalu ada My Courses yang berisi mata kuliah kita. Dan yang terakhir, sebelum memasuki aplikasi Elena ini, akan terdapat Elena aktif dan arsip, yang dimana kita butuhkan sesuai yang dibutuhkan. Sekian dan terima kasih. Baik, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.